Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkarya dalam kebenaran. Yesaya 33, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dan lalu 15. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Orang benar, dikatakan firman Tuhan, akan hidup aman dalam kejayaan dan kesejahteraan. Katakan amin. Buat apa kaya raya tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera? Buat apa kaya raya harta melimpah tapi kalau kita nggak bahagia? Luar biasa dikatakan bahwa orang benar itu dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Katakan amin. Jadi dia ada di tempat tinggi, diberkati, punya kedudukan, punya harta benda. Tapi dia tinggal dengan aman, dikatakan. Bahwa di atas kubu bukit batu, bentengnya berdiri di atas kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang jadi pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Dan rotinya disediakan, artinya dia gak pernah kekurangan. Dan air minumnya terjamin. Berapa banyak saudara yang rindu hidupmu diberkati Tuhan? Kaya buat apa kalau gak punya damai sejahtera? Ingat ini dalam hati. Yesaya 32 ayat 17, sebuah ayat yang sangat indah yang saya tampang di kamar saya waktu saya masih kuliah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah sama-sama ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita kaya raya tapi kita hidup ketakutan? Gak tenang. Jalan mesti ada bodyguard, mesti ada ajudan yang melindungi kita. Lain kalau bicara Anda seorang presiden, Anda seorang menteri yang wajib dilindungi. Tapi ada orang kaya yang hidupnya ketakutan. Takut apa? Takut dijahatin orang. Takut dikerjain orang. Dan yang paling parah apa? Takut dibalas sama orang. Kenapa bisa gitu? Karena dia nabur kejahatan. Jadinya dia takut. Dan kita lihat di media massa betapa banyak kejahatan. Saya ketemu sama orang kaya yang dia harus nyamar, harus ganti nama, harus sembunyi karena rasa gak aman. Satu pelajaran penting yang saya tarik adalah gini, bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Harta justru bikin orang dalam bahaya. Makin banyak yang ngincar kita. Waktu saya merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda tahu punya nama besar itu punya keuntungan. Amin. Apa nama besar keuntungannya kalau sebuah yayasan? A foundation. Banyak yang support. Karena kalau punya nama besar orang jadi percaya. Gak usah sebutlah nama yayasan lain. Tapi begitu orang dengar namanya semua langsung tahu. Oh, wah donaturnya banyak banget. Saya pernah ngintip, saya dikasih tahu sama bagian keuangan, salah satu foundation dari luar yang masuk ke Indonesia, itu triliunan uangnya. Saya napasnya sampai sesek. Sedih amat, gue masih jualan batik sama kaos. Buat kasih makan 6.500 anak, mereka triliunan nganggur. Tapi waktu saya merintis Tangan Pengharapan di Indonesia, ini hikmat yang Tuhan berikan. Stay underground. Jangan terlihat. Nggak perlu timbul ke permukaan. Stay low profile. Nggak banyak orang yang tahu kamu lebih aman. Saya ini kan bodoh. Tapi Tuhan itu sumber hikmat. Dia kasih tahu saya. Lebih aman, stay low profile. Jadi kalau Anda yang kaya saya pesenin. Jangan pamer. Firman Tuhan berkata orang yang memewahkan pintu
uangnya itu tidak aman. Makin orang tahu Anda kaya, banyak yang ingin Anda celaka. Mereka pengen dapat sesuatu dari Anda. Yang kerja keras kita, kenapa masih nyetor sama dia? Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Makanya kerja yang benar aja. Jangan nabur kejahatan di mana-mana. Jangan kerja yang gak halal. Karena semakin Anda nabur kejahatan dan kerja yang gak halal, Anda gak akan hidup dalam damai sejahtera karena Anda takut suatu hari orang yang Anda jahatin akan balas Anda. Mari berkarya dalam kebenaran. Kalau tidak halal, meskipun kita kaya tidak damai dan tidak akan bahagia, buat apa? Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa yang membuat orang itu bisa keluar dari kebenaran? Karena pengen punya penghasilan yang banyak. Ada orang-orang yang kalau ditawarin bisnis yang halal, yang jalannya benar, yang lurus, itu gak mau. Kenapa? Dia bilang males main duit kecil, untungnya gak seberapa. Kalau bisnis yang bikin nightclub, kasino, apalagi tuh yang duitnya gede-gede. Sekali gebuk M bunyinya, sekali gebuk T bunyinya. Orang gak mau bisnis yang berapa? Cepet dia 100 juta. Capek, buang keringat. Yang halal gak mau, milihnya yang gak halal. Kenapa? Karena pengen penghasilan yang banyak. Firman Tuhan berkata lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan keadilan. Kita damai. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apalah? Cinta uang. Orang kalau udah cinta duit, apapun dikerjain. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang tuh kalau ingin cepat kaya, ya instan, jadi konglomerat mendadak, pasti menghalalkan segala cara. Dengar, pelajaran udah banyak di TV. Orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, hari ini mereka ada di penjara. Mengesalkan ketika kita tahu di penjara pun ada kelasnya. Lu bayar, kamar lu mewah. Bahkan kalau bayar katanya bisa tamasya. Kapan check out, kapan maksud check in lagi. Tinggal diatur. Kacau. Tapi dengar, Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Udah berkarya dalam kebenaran aja. Jangan ingin cepat kaya. Percayalah kalau Anda bisa dipercaya, Anda akan dapat banyak berkat. Katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih tahu, orang kalau serakah dia akan lakukan apa aja? Ditawarin, ayo jualan drug, ayolah. Ayo bikin kasino, ayolah. Bikin bisnis yang gak halal, nyuri, nipu. Baru kemarin ada orang yang menggunakan nama suami saya, picture profilnya, foto suami saya yang ganteng itu, namanya Yohanes Kristianus. Tapi nomor HP-nya bukan. Dia WA ke kontak-kontak suami saya dan kasih tahu, halo, teman saya kasih tahu saya namanya Lita. Halo Lita, apa kabar? Si Lita kan nggak punya nomornya, tanya, siapa nih? Jojo. Oh hai Jo, apa kabar? Dia bilang gini, hapus aja kontak yang lama, ini nomor baru. Kacau gak tuh? Penipuan ngeri. Ini masalah kecil ya, penipuan lewat HP. Suami saya pernah kena kasus yang lebih besar. Kenapa selalu kamu ya sayang?
Karena kamu terlalu baik sih, suka kasih nomor HP kemana-mana. Kayak saya, jangan kasih nomor HP sekretaris aja. Nah, satu kali suami saya dipanggil ke pengadilan. Nah loh, aku bilang, kamu berbuat apa Jo? Ojo ngisi-ngisi nih kowe. Jangan malu-maluin gitu kan. Ternyata, saya nggak sebut nama bank ini. Sebenarnya bank ini mengesalkan karena kartu kredit suami saya itu ditarik power cash-nya, bisa tarik duitnya. Orang ini tarik cash dari kartu kredit suami saya. Bagaimana bisa ya? Kan kartu kreditnya di tangan dia. Ternyata orang ini memalsukan identitas. Dia membuat KTP atas nama Yohanes Kristianus. Jadi negara kita ini saking canggihnya, ya, KTP bisa dua orangnya sama loh. Bisa. Jadi di copy KTP suami saya dia bikin. Dia ke bank, dia tarik tunai. Waktu di pengadilan, penjahat ini ditangkap. Kayaknya dia nipu banyak orang termasuk suami saya. Suami saya duduk di kursi saksi, ditanya penjahat ini, kenal bapak itu? Kalau dia jawab kenal, mateng kita. Gimana coba keadilan di negeri ini? Suami saya bilang gak kenal. Saksi itu juga bilang gak kenal sama suami saya. Saya kaget kalau kita sampai ditagih ratusan juta gara-gara orang pakai nama suami saya. Orang kalau ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Keinginan dan keserakahan itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ke dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Demi kaya ditawarin temen, bisnis gak halal, yes aja. Jangan mau. Saya mau tanya sekarang, yuk. Berapa sih nilai penghasilan bulanan yang Anda inginkan, yang kalau Anda dapat itu tiap bulan, Anda akan bilang, cukup deh Bu Heni. Cukup saya mau tunjuk beberapa orang ya. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pikirin, jangan terlalu kecil karena itu munafik, dusta. Sebut angka penghasilan bulanan yang Anda akan bilang, cukup buat saya. Santi, berapa San? Hah? Cepet Tiao, kamu anak baik loh. Cepet Tiao sebulan, that's it, enough. Pakai sisa waktu melayani Tuhan, ada amin? Yes, oke. Saya nggak berani ganggu tante, nanti dimarahin Ferdinand. Ya, Fanny, berapa Fanny? Are you sure? You wanna come and work with me? Cuma 20 juta enough, dia bilang. Sekali berkamu, you can earn more. Oke. Saya pengen nyebut, gak kenal tunjuk aja ya. Bapak berapa Pak? Are you sure? Cukup 10 juta aja? Ah, ini bener nih. Hah? Ini bener nih. Are you sure? 10 juta sebulan aja enough? Saya ada tanya orang, dia jawab 300 juta. Kalau dia bisa dapat 300 juta sebulan, dia akan berkata, cukup. Lalu saya tanya lagi yang lain. Kalau kamu berapa? Dia jawab 1M. 1M sebulan kerja apa itu? Gue juga mau gitu katakan. Nah, saya mau kasih tahu. Ada nggak orang kaya pengusaha yang penghasilan sebulannya 1M? Ada nggak? Menurut Anda dia udah bisa bilang cukup belum? Kita yang belum nyampe 1M, kita bisa ngomong, nanti kalau apabila penghasilan saya sudah 1 miliar, that's it. Gue akan pakai waktu gue melayani Tuhan. Jadi asyir di ICI, jadi pendoa syafaat, counselor, bla 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 bla. Itu kan janji. Biasanya manusia janji palsu. Nah, kenyataannya orang-orang yang sudah ada di situ, yang income-nya mungkin 1M per hari, kita nggak lihat mereka cukup tuh. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan keren nggak? Buat manusia lagu kebangsaan kita tuh satu. Never enough
I want more, I want more, I want more. Itu lagu kebangsaan kita. Gak ada yang bisa bilang cukup. Saya tahu kita butuh uang, tapi jangan sampai kita keluar dari kebenaran. Buat apa kita punya segalanya tapi kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita? Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus yang ngomong loh. Buktinya harta gak bisa melindungi orang dari yang jahat. Orang yang kaya raya gak bebas COVID kok. Yesus bilang, harta gak menyelamatkan. Mari berkaryalah dalam kebenaran. Nah masalahnya, kalau Anda sudah kaya, mau gak Anda tetap kaya sampai 7 turunan? Mau gak tetap kaya sampai akhir? Jangan imani ketika orang berkata, hidup ini seperti roda yang berputar. Sekali di atas nanti bisa di bawah. Tolak dalam nama Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, kita bukan lagi ekor tapi kepala. Bukan turun tapi naik. Kita akan naik dan bukan turun. Itu kata firman Tuhan. Jangan percaya. Nanti kamu udah di atas, one day kamu ngeguling ke bawah. Seperti roda. Don't trust that. Di dalam Tuhan, orang benar, kekayaan dan kejayaannya kokoh selama-lamanya. Kita lihat Mazmur 15 ayat kedua. Sama-sama, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah kapan? Selama-lamanya. Katakan tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan goyah selama-lamanya. Yesaya 33 ayat 16 tadi berkata, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Anda mau berkarya dalam kebenaran? Tadi dengan sangat rinci dijelaskan gimana sih Bu Heni berkarya dalam kebenaran. Yang pertama, marilah jujur dan berintegritas. Katakan kanan kirimu, jujur dan berintegritas. Dikatakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tahu gak kenapa hidup saya tuh enteng? Enteng banget, gak punya beban. Why? Karena apa yang di mulut itu yang di hati saya. Saya gak ngomong yang di luar. Makanya kalau orang suka protes gini, itu Bu Heni kacau banget sih kalau khotbah nyeritain masalah pribadi. Kacau banget sih Bu Heni tuh kalau khotbah ngejelekin suami sendiri. Lu belum denger aja laki gue khotbah bilang gue masak gak enak. Kita ini real people. Saya mau khotbah itu saya harus kasih contoh supaya jemaat ngerti. Nah, ketika saya pilih ilustrasi khotbah apa yang saya mau cerita kepada jemaat, Roh Kuduslah yang memberi hikmat dan mengingatkan saya secara spontanitas di panggung ini. Gak ada di catatan saya, nanti contohnya adalah kamu dan Jojo gini. Gak ada. Jadi contoh yang saya ambil tuh spontanitas. Saya pernah cerita, ketika saya tidak mau sampaikan kesaksian itu, Roh Kudus bikin saya kartu mati di atas panggung. Roh Kudus ingatkan saya harus cerita tentang keluarga saya. Saya lawan. Saya gak mau karena kesaksian itu memalukan. Orang tua saya pasti marah sama saya. Tapi Roh Kudus bikin saya gelisah di atas mimbar. Saya mau ngomong apa jadi mandek. Aduh, mau ngomong apa nih ya? Aduh, mau ngomong apa nih? Jemaat kan nungguin. Wah, ini yang galak ngomongnya cepet. Kok berhenti? Aduh, ngomong apa nih? Akhirnya saya ngalah. Udah saya cerita. Kayak gitu loh maksudku. Jadi waktu saya
ngomong itu jujur, gak ditambah, gak dikurang. Contoh nih, soal masak gak enak. Buktinya kalau masak spaghetti gak boleh orang lain, mesti saya. Kenapa coba? Enak kan masakanku? Nah, giliran masak sayur asem gak boleh orang lain, kenapa? Soalnya enak tuh sayur asemku. Anak saya kalau saya yang masak aglio olio, mami yang masak. Kalau gak enak. Gak semua masakan saya gak enak. Cuma memang gak jago masak. Pembelaan diri, mumpung saya yang khotbah. Tapi kan harus jujur, harus berintegritas. Orang tuh gak bisa ngomong kebenaran dengan segenap hatinya kalau dia gak jujur. Muna, yang digomongin sama yang dihidupin beda. Gimana punya keberanian untuk ngomong dengan segenap hati. Kerja tuh jangan nipu orang, makanya barang palsu bilang asli. Jangan. Mendingan untung dikit tapi jujur. Lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran. Amen. Yang berikutnya, jangan menyebar fitnah. Tidak menyebar fitnah. Jangan menggunakan cara-cara kotor buat menjatuhkan orang lain. Jangan bersaing dengan orang lain. Saya minggu lalu khotbah, kita berkarya bukan untuk bersaing. Kita berkarya untuk mengeluarkan yang terbaik yang kita bisa supaya hidup kita jadi berkat. Tidak perlu menjatuhkan orang dengan fitnah-fitnah. Fitnah itu adalah statement yang tidak benar, rekayasa. Memfitnah orang lain. Saya difitnah banyak orang, saya bodoh amat. Kalau Anda bersaing dengan cara kotor, pakai fitnah-fitnah, orang juga tidak akan percaya sama Anda. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia jelek-jelekin saya. Lalu sampailah berita itu ke staf Ici, yang adalah general sekretari kita. Dia tidak tahu kalau ini staf kita. Dia jelekin saya, Ibu Heni itu gini. Diam semuanya, karena semua yang lain tahu dia sekretaris kami. Begitu dia selesai, sekretaris kita langsung bilang gini, nggak gitu deh Bu ceritanya. Bu Heni itu pacaran sama Pak Jojo dari SMA. Bukan dari cewek nggak bener, lalu bertobat, lalu kenal Pak Jojo. Nggak gitu ceritanya. Diem dia langsung. Langsung semua bilang gini, iya ini sekretarisnya. Ya, malu nggak loh? Makanya janganlah fitnah-fitnah orang, buat apa sih? Bener nggak? Kata suami saya, maklum Hen, tukang bakmi pasti jelekin tukang bakmi. Cuma pendeta yang jelekin pendeta. Yuk kerja yang berintegritas, jangan menyebarkan fitnah. Mazmur 140 ayat 12 bilang, pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Yang kemudian berkarya dalam kebenaran tuh gini, tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Dikatakan yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Amsal 26 ayat 27, ini baik sekali. Baca sama-sama. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini firman Tuhan. Jangan berbuat jahat sama orang. Kalau Anda jualan produk, jangan racunin orang. Saya jujur ya, kalau minuman dan makanan yang berwarna fantastis gitu saya rada takut makan. Soalnya kan di alam bawah sadar mamah bilang waktu kecil gitu kan, jangan suka makan pewarna gitu kan. Nah kadang-kadang orang tuh kan biar kelihatan merah, saya tuh belajar, ternyata food coloring, the most difficult color is red. Yang paling susah tuh warna merah. Karena food coloring yang benar-benar sehat buat manusia, yang bisa dikonsumsi manusia itu nggak bisa sampai merah banget gitu loh. Jadi orang banyak pakai pewarna merah palsu. Nah saya bilang, kenapa orang dagang mesti bunuh orang? Apakah karya Anda hari ini, bisnis Anda hari ini merugikan orang lain? Jangan buat kaya nyusahin orang. Bikinlah usaha yang nolong hidup orang lain.
Bisnis yang menjawab kebutuhan dan menolong hidup orang pasti dicari orang. Katakan amin. Buat apa kaya tapi nipu orang? Jangan berbuat jahat sama sesama. Tidak suka mencela orang lain, kata firman Tuhan tadi. Kita tuh dagang, gak perlu ngomongin orang. Dagang aja, fokus aja. Kalau Anda punya pesaing, ini bagus. Kenapa? Anda jadi bisa mengupgrade dirimu. Saya pernah khotbah tentang ini. Restoran yang rame biasanya kualitasnya turun. Pelayanannya turun. Saya contoh salah satu restoran di Bali. Ada tempat di Bali yang saya suka makan tiap kali ke sana. Restoran ini paling rame. Sebelahnya tuh jualnya sama tapi nggak ada yang serame dia. Satu kali saya bilang sama waitressnya, suami saya ini Mr. Kartu Kredit. Artinya apa? Kalau makan di mana ada potongan kartu kredit gak mbak gitu. Nah jadi dia suruh saya tanya. Jadi saya tanya, Mbak itu tadi di luar bannernya BCA diskon ya 20%. Saya nanya baik-baik karena ada bannernya, betul gak? Tahu gak waitressnya bilang apa? Di sini gak ada diskon-diskonan. Jutek banget gue foto loh gitu kan. Iya sayang saya gak rekam tuh. Saya gak pernah gituin orang, saya bercanda. Tapi saya kesel banget. Belagu loh gitu kan ya, perasaan kita bener gak? Gua kan customer, gua makan di sini. Bukan kita gak sanggup bayar, tapi lu pasang banner diskon 20%. Kalau gak ada copotin dong, bener gak? Saya dibentak sama dia. Sejak hari itu biar kata lu enak gua kagak balik. Saya makan di sebelahnya, biar dia tahu nih customer lu pindah. Ternyata bukan saya doang yang pindah. Itu restoran sebelahnya makin rame. Berarti kan pindah jemaat tuh. Soalnya dia kasar sih. Restoran tuh kalau udah mulai rame, udah mulai turun kualitasnya. Serving udah gak dijaga, customer service udah gak dijaga, kualitas makanan udah gak dijaga, belagu. Restorannya gak pernah dibersihin, alasannya rame terus. Kalau bersih-bersih nanti rugi, harus tutup. Tapi begitu pandemi, yang belagu gak bisa belagu lagi, tinggal lagu. Kita kadang-kadang harus belajar bahwa punya kompetitor tuh baik. Supaya kita keluar dari rasa nyaman. Supaya kita upgrade diri kita. Kita pertahankan kualitas kita dan buktikan kita yang terbaik. Orang gak akan jadi yang terbaik kalau dia tiap hari ngurusin orang lain. Di sana udah berapa? Wah lari. Di sana udah berapa? Wah lari. Itu si Bu Heni jemaat udah berapa kali khotbah? Ditanya terus kita. Ibadah udah berapa satu hari Minggu? Yes, baru 4, saya jawab gitu. Wah, baru 10 bulan di Moy udah 4 kali ibadah. Iya, udah mau 5. Wah, udah mau 5 dia bilang. Ditanya terus, diikutin terus beritanya, dijelekin terus. Saya seneng. Berarti kita diperhatikan. Mereka sayang. Amen. Ayo, jangan ngurusin orang, jangan mencela-mencela. Kalau kita